Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja program profesi guru tertentu dalam jabatan tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Gabriela Monica SPD dengan NIM 250761111028. Asal instansi SMA PGRI 1 Palembang dengan LPTK Universitas Malikus Saleh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 12 dengan materi konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Oke, Ibu absen dulu ya. Andini, Anissa Desi, Billy Rian Pratama, Bunga Mirinda, Chelsea Olivia, Arya Eka Saputra, Arya, Gaza, Rama. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sekarang silakan dicek di sekelilingnya apakah ada sampah. Jika ada sampah silakan dibuang keluar. Nggak ada ya? Oke, bersih berarti kelas kita ya. Sekarang silakan dicek kerapian pakaiannya. Kalau masih ada baju yang masih keluar silakan dimasukkan. Kalau kaos kakinya kurang naik silakan dinaikkan, dan pakai dasinya yang miring silakan diperbaiki terlebih dahulu. Sudah rapi ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita tercinta ini, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu secara bersama-sama. Ibu minta tolong kepada Liza, silakan dipimpin ke depan sebagai dirijen. Yang lain silakan berdiri, Nak. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Pernah nggak kalian melihat besi yang berkarat? Kalau melihat apel yang dibelah menjadi dua bagian, lalu apelnya yang tadi warnanya segar terus berubah menjadi coklat, pernah nggak? Kalau melihat kembang api
Yang di malam hari yang mempunyai warna-warni yang banyak, pernah melihat itu? Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang menyebabkan itu bisa terjadi ya? Apa coba? Apa? Karena terjadinya oksidasi antara zat lain terhadap oksigen. Oh iya, boleh. Tepuk tangan dulu. Ya. Tadi dibilang sama temannya, adanya oksidasi. Jadi itu adanya reaksi, ya. Adanya reaksi. Nah, yang mana hari ini kita akan mempelajari pelajaran mengenai reaksi tersebut. Benar tadi kata temannya, karena reaksi yang terjadi antar oksigen, betul. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di mana reaksi reduksi dan oksidasi ini nanti akan kita temukan pada pertanyaan Ibu yang tadi, kok apel itu bisa berubah warna nih dari yang kita potong segar, kita diamkan berapa menit, pas kita kembali lagi ternyata sudah berubah warna. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, akan kita pelajari pada materi ini. Materi pelajaran hari ini yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Materi apa tadi? Ya. Atau nama yang sering disebutkan sama orang-orang itu namanya reaksi redoks. Oke, jadi pada materi reaksi redoks ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menganalisis perkembangan dari konsep reaksi reduksi berdasarkan keterlibatan oksigen dan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi melalui analisis perubahan bilangan oksidasi. Jadi ini tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin menginformasikan kembali berdasarkan hasil asesmen kita minggu lalu yang Ibu kasih soal itu tuh. Nah, dari jawaban kalian Ibu sudah mendapatkan jawaban. Sepertinya hampir semua dari kalian yang ada dalam kelas ini sudah cukup paham materi mengenai redoks yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan mendalami materi tersebut ya. Berarti sudah belajar dari rumah ya kemarin ya. Sebelum ke sana, di sini Ibu punya video ya. Ini ada gambar yang tadi ya, apel sama besi yang berkarat. Sebelum kita menelaah apa tuh yang menyebabkan besi sama itu berkarat itu. Jadi kita tonton dulu video berikut ini. Nah, jadi ini videonya nih. Pernahkah kamu melihat apa yang terjadi pada buah apel? Nah, berubah kan warnanya kan? Nah, Bu ada video lagi. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kawasan api, biasanya kita sering melihat batu atau besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Oke, jadi itu videonya. Kira-kira dari video di sini udah bisa tahu belum jawabannya? Jadi kenapa si apel itu bisa berubah warna dan kenapa besinya bisa berkarat? Oke, ya. Nah, jadi di sini
kira-kira dari video tersebut apa hubungannya dengan reaksi redoks? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira hubungannya apa dari video ini dengan reaksi redoks tadi? Adanya apa ya di sana? Oh iya, ada transfer elektron. Karena adanya udara atau oksigen ya Mas. Iya, oke. Jadi benar dari video tadi, kenapa bisa terjadinya perubahan warna apel dan perkaratan pada besi? Karena adanya transfer elektron ya, dan adanya oksigen yang masuk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua temannya. Karena turun semangat ini, Ibu akan mengadakan ice breaking. Jadi silakan berdiri dulu semuanya. Ini nama gamesnya adalah menulis angka menggunakan anggota tubuh. Jadi silakan angkat tangan kanannya semuanya. Ya. Nah, di sini Ibu suruh kalian menuliskan angka. Ini baru pakai tangan. Nanti ada kemungkinan menggunakan anggota tubuh yang lain ya. Agak cepet tapi nulisnya ya, sesuai dengan instruksi Ibu. Oke, yang pertama. Tuliskan angka 2. 4. 6. 9. 10. 5. 3. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau tadi pakai tangan, sekarang kita menggunakan kepala menulisnya. Coba. Kepala ya. Enggak apa-apa badannya agak dibungkukkan. Silakan menuliskan angka 3. Angka 4. Angka 8. Angka 7. Angka 9. Angka 2. Angka 1. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah mulai semangat belum ini kira-kira? Boleh silakan duduk kembali dan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk memperkuat materi kita ini ya, Ibu jelaskan lagi sedikit mengenai redoks. Oke, jadi redoks ini adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi redoks itu adalah singkatan. Kalau oksidasi dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau dia menangkap oksigen. Kalau reduksi dia mengalami penurunan bilangan oksidasi atau dia melepaskan oksigen. Ya. Jadi kalau kayak apel tadi itu namanya menangkap oksigen. Nah, reaksi oksidasi ini atau reaksi pengikatan oksigen ini biasanya terjadi pada proses perkaratan logam yang tadi pada besi tadi ya, terus pembakaran, terus oksidasi glukosa di dalam tubuh kita dan oksidasi belerang oleh KClO3. Kalau pada perkaratan logam nih misalnya nih 4 Fe. Fe itu adalah besi. Jadi besi ketemu dengan oksigen, muncullah 2 Fe2O3. Yang mana tadi dia nanti akan menghasilkan karat yang ada di video tadi. Oke? Terus kalau reduksi itu reaksi pelepasan atau pengurangan oksigen. Jadi reduksi ini contohnya itu reduksi biji besi dengan CO, reduksi kromium 3 oleh Al, dan reduksi tembaga 3 oleh oksida gas H2. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin Ibu sudah bagikan yang minggu lalu ya, berdasarkan hasil asesmennya kemarin. Silakan membentuk kelompok, adalah 4 kelompok ya kemarin ya, berarti satu kelompok 5 orang. Baik, silakan duduk sesuai kelompoknya. Jadi ini bukunya LKPD ya, LKPD. Dan di belakangnya itu ada materi pelajaran kita hari ini. Jadi ini LKPD-nya, silakan dijawab. Namun sebelum menjawab, di sini ada petunjuk penggunaan di baris yang kedua, di lembar yang kedua ya. Jadi kerjakan setiap tahap sesuai urutan dari yang nomor 1 sampai ke belakang ya.
Terus diskusikan bersama anggota kelompok. Tuliskan hasil diskusi kalian pada kolom yang sudah disediakan dari LKPD ini. Ini kan ada kolom-kolomnya nih. Terus siapkan buku catatan dan kalkulator jika diperlukan. Jadi di sini selain yang mencatat di LKPD, yang lain juga mencatat di bukunya masing-masing biar semuanya kerja. Silakan open access, boleh kalau mau lihat telepon genggamnya, mau pegang gawainya untuk melihat materinya, mau cari di internet boleh, mau cari materinya di buku cetak kita juga boleh. Jadi silakan dijawab. Silakan kalian jawab ini, Ibu kasih waktu kurang lebih berapa ya? 10 menit cukup nggak sih? Kurang, oke. Silakan dikerjakan dulu, nanti waktunya menyesuaikan ya. Ada yang belum jelas? Mudah ya, pertanyaannya jelas semua ya? Kalau sudah selesai bilang ya. Boleh dengan angkat tangan atau bilang langsung. Nah, oksidasi kalian lihat dulu nih. Hitung. Ini 2 Mg plus 2 Mg. Jadi kalau kan di materi Ibu kan ada ketentuan di log kan. Nah, kalau dia unsur itu 0. Kalau dia senyawa ini ada nilainya nih. Kalau dari 0 ke plus 2 ini naik apa turun? Naik. Kalau naik namanya reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Ya. Kalau yang ini dari 0 ke min 2. 0 ke min 2 sudah pernah belajar matematika kan? Ini 0. Ini 1, 2, 3. Ini min 1, min 2, min 3. Lebih besar 0 atau lebih besar min 2? Semakin ke kanan semakin besar. Ya. Jadi kalau 0 ke min 2 naik apa turun? Turun. Jadinya? Iya. Sudah itu. Ya. Ditulis. Misalnya dari 2 Mg ini ke Mg yang sebelah kanan. Sekarang silakan kita mau maju presentasi ke depan ya. Oke, semuanya fokus perhatikan ke depan. Jadi ini kita mau presentasi biar lebih semangat. Kita tepuk. Jadi di sini Ibu ada ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk tangan sebenarnya. Ya, coba kompakin dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 2 kali tepuk 5. Oke, udah tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan maju ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang lain silakan disimak ya punya temannya ya. Perkenalkan, saya Arya selaku moderator pada presentasi hari ini dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya Rania Pujati, saya Rina Putri, saya Rina Mira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Oke, langsung saja dibacakan oleh Naufal. Nomor 1. Ketika besi dibiarkan terkena udara terbuka dan air lama-kelamaan besi tersebut berkarat. Proses ini melibatkan perubahan kimia. Menurutmu, apakah proses ini merupakan reaksi redoks? Mengapa? Pertanyaannya. Yang pertama, apa yang terjadi pada besi saat berkarat? Kedua, apa yang mungkin terjadi pada zat lain
udara atau air dalam proses tersebut? Jawaban yang pertama ialah saat besi berkarat, besi berubah menjadi senyawa baru yang disebut oksidasi. Besi terintegrasi Fe2O3 H2O melalui proses kimia. Jawaban kedua yaitu oksigen dari udara mereduksi menerima elektron sehingga terbentuk air atau ion hidroksida, sedangkan besi teroksidasi melepaskan elektron. Ini kan cuma disuruh tuliskan 2 pertanyaan kalian. 2. Berdasarkan Iya. simulasi di atas, rumuskan pernyataan yang menurut kalian mudah jawab untuk memahami reaksi redox. Agak dibesarkan lagi suaranya. Jawabannya 1. Unsur mana yang mengalami oksidasi dan unsur mana yang mengalami reduksi pada proses berkaratnya besi. 2. Bagaimana peran air dan oksigen dalam mempercepat proses karat pada besi. Iya. 2N bilang O ke 2N 2 plus bilang plus 2 bilang CU 2 plus ke CU. 3. Oksidasi ZN ke ZN 2 plus 2N. 4. Reduksi CU 2 plus 2N ke CU. Dari hasil di atas, diskusikan. 1. Apa yang Lebih besar lagi suaranya. oksidasi dan reduksi berdasarkan perubahan bilangan? Jawabannya oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi, reduksi, penurunan bilangan. 2. Bagaimana hubungan reaksi redox dengan transfer elektron? Jawabannya, reaksi redox terjadi melalui transfer elektron dari zat. Kesimpulan sementara. 1. Oksidasi, kehilangan elektron, contoh ZNO plus 2. Reduksi, menerima elektron CU2 plus menjadi O. 3. Hubungan redox dan elektron. Redox, perpindahan elektron antar zat. 4. Amati reaksi berikut. SO plus CU SO4 ke SO4 plus CU. Tentukan unsur mana yang mengalami oksidasi, unsur mana yang mengalami reduksi. SO O ke plus 2. Setengah reaksi oksidasi Fe ke Fe2 plus 2E min. CU plus ke O. Setengah reaksi reduksi CU 2 plus 2E min ke CU. Yang kelima, coba analisis reaksi berikut. 2Mg plus O2 ke 2MgO. Tentukan bilog semua unsur sebelum dan sesudah reaksi unsur. Unsur mana yang mengalami oksidasi dan reduksi? Jawaban bilog Mg, MgO, Mg2 plus bilog O2 0 ke O2 min 2. Oksidasi Mg2 plus 2amin. Reduksi O2 ditambah 4amin ke 2O2. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah oksidasi sama dengan kenaikan bilangan oksidasi atau kehilangan elektron. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi atau menerima elektron. Reaksi redox terjadi melalui transfer elektron dari zat yang
teroksidasi ke zat yang direduksi. Baiklah, itu saja penjelasan dari jawaban dari kelompok kami. Maka dari itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman atau kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo, ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas semua ini jawaban dari kelompok 2? Kelompok belakang ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada silahkan Baik, ditutup. kalau tidak ada, maka akan kami akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi kira-kira sudah paham konsep redox? Ya, tadi untuk yang nyari bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi kalau dia turun berarti terjadi reaksi reduksi. Kalau dia naik, oksidasi. Kalau reaksi reduksi itu disebut sebagai oksidator atau pereduksi. Kalau yang oksidasi itu disebut sebagai reduktor. Jadi dia kebalikannya. Kalau oksidasi namanya oksidator, kalau oksidasi namanya reduktor, kalau reduksi namanya oksidator. Yang tadi dipaparkan oleh kelompok yang terakhir. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari sini kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran yang hari ini mengenai redox dan LKPD kita? Ada yang tahu kesimpulan pada hari ini? Iya, boleh coba. Kesimpulannya adalah reaksi redox merupakan reaksi yang berhubungan dengan suatu zat yang teroksidasi atau berikatan dengan zat oksigen, di mana zat tersebut bisa saja menangkap maupun melepas oksigen. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Untuk minggu depan, di sana di kertas itu ada tugas. Jadi silakan nanti dilanjutkan di rumah, dikerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Nomor 1 yaitu tidak sangat dipahami. Jadi penjelasan dari Ibu tadi sudah masuk dan mudah dipahami. Jadi jawaban yang kedua yaitu apa tadi? Hal yang paling menarik Hal dipelajari. yang paling menarik yaitu perubahan besi yang menjadi ultraviolet karena oksidasi itu sebuah pengetahuan baru. Jadi yang ketiga itu apa? Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan Setelah saya mempelajari. habis belajar dari sini saya sangat senang karena saya dapat pengetahuan baru dan ilmu baru dari oksidasi materi redox ini. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Siti Nurhaliza. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing dan lihat di sekitarnya apakah kira-kira ada sampah, ada kertas, atau ada hal-hal yang mengganggu kebersihan lingkungan kelas kita. Silakan diambil. Jika ada sampah di sebelah sana dan di bawah, coba silakan dilihat, Nak. Oke. Jika ada sampah silakan dibuang. Jika tidak ada, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada dunia ini, ada yang ingin kita terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, jadi Ibu ingatkan lagi ya, untuk minggu depan tugasnya silakan dikumpulkan. Nanti ada di belakang LKPD-nya tadi, silakan dikerjakan di rumah. Tugasnya dikumpulkan dan materi kita minggu depan yaitu masih mengenai redox yang setengah reaksi. Ya, masih silakan dibaca-baca lagi bukunya, direview lagi materi hari ini dan materi yang akan datang silakan dipelajari sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, tetap menjadi anak yang baik dan menuntut ilmu. Karena kan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu sampai kemana lagi? Iya, harus semangat terus ya dalam menuntut ilmu. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.